Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And how are you today? I hope all of you is fine, my student. Jadi hari ini kita kembali lagi di mata pelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita sudah masuk di chapter keempat ya. Kita sudah masuk di chapter keempat dengan tema This is my world. Nah, untuk materi pertama di chapter keempat kita akan belajar tentang things in the classroom. Jadi, things in the classroom itu adalah nama-nama benda yang ada di kelas kalian. Oke? Ya, seperti bisa kalian digambar, ada desk, atau desk itu sama dengan table atau meja. Kemudian ada chair, kemudian ada bag, a book, ada curtains atau gorden, ada kalkulator, dan sebagainya. Nah, silakan kalian cari sendiri di rumah nama benda-benda lain yang mungkin tidak ada di gambar ini. Silakan kalian cari sendiri di rumah, oke? Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, masih tetap di materi pertama. Kita akan membahas tentang there is dan there are. Oke, lihat. There is dan there are itu digunakan untuk menunjukkan suatu benda. Misalnya di sana ada pulpen atau di sana ada meja dan sebagainya. Contoh, lihat di formnya. There is itu dipakai kalau misalnya jumlah benda yang ditunjuk itu cuma satu. Sedangkan there are digunakan kalau jumlah yang ditunjuk itu lebih dari satu. Oke. Kakak kasih lihat contohnya. Sana ada there is a pen on the table. Artinya ada sebuah pulpen di atas meja. Kemudian there are two pens on the table. Artinya ada dua pulpen di atas meja. Nah, untuk kalimat negatifnya itu bisa kita tambahkan saja not di belakang dari there is dan there are-nya. Contoh, there are not any pens on the table. Oke, di sana tidak ada sama sekali pulpen di atas meja. Atau bisa juga there are not two pens on the table. Atau di atas meja sama sekali tidak ada dua pulpen. Begitupun dengan kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya. Is there a pen on the table? Apakah ada sebuah pulpen di atas meja? Kalau jawabannya iya, maka kita jawab yes, there is. Kalau jawabannya tidak, maka kita jawab no, there isn't. Atau there is not. Atau tidak ada. Oke. Sekarang kita lanjut di materi kedua di chapter keempat ini, yaitu things in my bag. Artinya benda-benda yang ada di dalam tas kita. Nah, silakan kalian contohnya. Di sana ada notebook, ada sharpener, ada pencil, ada scissors, ada pencil case, ada rule, ada book, eraser, crayon, dan sebagainya. Silakan kalian cari sendiri. Mungkin di sini ada benda yang tidak tertulis di dalam gambar ini tetapi ada dalam tas kalian. Silahkan kalian cari sendiri. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Masih di materi kedua, kita belajar tentang auxiliary verb. Oke, jadi apa itu auxiliary verb? Auxiliary verb itu terdiri atas dua, yaitu have dan has. Have dan has itu sama-sama artinya memiliki atau mempunyai, cuman cara penggunaannya yang berbeda. Lihat rumusnya, lihat formnya. Kalau subjeknya itu I, you, they, dan we, maka kita menggunakan have. Sedangkan jika subjeknya adalah she, he, dan it, maka kita menggunakan has. Oke? Dalam bentuk formnya, itu I, you, they, we, plus have, plus noun, atau kata benda. Kemudian ada she, he, it, plus has, plus noun. Oke? Contoh kalimatnya, kakak sudah kasih. Ada he has a book. Dia memiliki sebuah buku. He itu adalah kata ganti untuk laki-laki ya. He adalah kata ganti untuk laki-laki, jadi kita menggunakan has. He has a book. Kemudian contoh kedua, we have a beautiful pencil case. Karena subjeknya adalah we, maka kita menggunakan have. We have a beautiful pencil case. Artinya, kami memiliki tempat pulpen yang indah atau yang cantik. Kemudian di nomor 3, I have 3 pens. Karena subjeknya adalah I, maka kita menggunakan auxiliary have. Auxiliary verb have. Oke, I have 3 pens. Saya memiliki 3 pulpen. Oke,
silakan kalian baca kembali, silakan kalian perhatikan baik-baik contoh-contoh kalimatnya. Kakak sudah berikan 5 kalimat contoh di dalam. Silakan kalian pindahkan di buku catatan masing-masing. Sekarang kita lanjut ke materi ketiga sekaligus sebagai penutup dalam video ini. Lihat di materi ketiga ini yaitu things in the living room. Jadi living room itu adalah ruang tamu atau ruang keluarga, tentu saja. Nah, lihat di ruang tamu biasanya itu ada sofa, kemudian ada fan atau kipas angin, ada speaker, ada television, ada telepon, dan floor lamp, carpet, dan sebagainya. Silakan kalian cari kalau misalnya ada objek yang di ruang tamu kalian tetapi tidak ada di dalam gambar yang kakak share ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke materi preposition of place. Masih materi ketiga, kita akan belajar tentang preposition of place. Jadi preposition of place itu apa sih kak? Nah, preposition of place itu adalah kata bantu yang digunakan untuk menunjukkan posisi atau lokasi dari suatu benda. Misalnya dia ada di atas, ada di bawah, atau ada di tengah, ada di dalam, atau ada di luar. Nah lihat, ini adalah contohnya. Perhatikan bolanya, posisi bolanya dengan box atau kotaknya Anda perhatikan. Pada bola yang pertama, posisinya ada di dalam, maka kita menggunakan in the box. Jadi in itu artinya di dalam, kemudian under di bawah, kemudian on di atas, kemudian next to di samping, kemudian in front of di depan, kemudian between di antara, kemudian above di atas. Above dan on itu artinya sama-sama di atas ya, tapi penggunanya berbeda. Kalau on dia menempel di atas permukaan benda lain, sedangkan above dia melayang di atas permukaan benda lain. Kemudian ada below, kemudian ada near. Near itu artinya di dekat, bisa di samping atau di dekat sama saja. Kemudian lihat contoh kalimatnya. Pada kalimat pertama, anak anjing itu posisinya berada di depan box. He is in front of the box. Papi itu anak anjing ya. The puppy is in front of the box. Kemudian contoh kedua, si anak anjing berada di atas kotak. Maka kalimatnya the puppy is on the box. Kemudian kalimat ketiga, posisinya berada di belakang kotak, maka kalimatnya the puppy is behind the box. Oke? Silakan kalian baca kembali, silakan kalian pahami dengan baik dan benar. Karena ini materi terakhir, so kakak ucapkan selamat belajar. Semoga kalian masih senantiasa diberi kesehatan untuk terus belajar. Jangan lupa bertanya kepada kakak kalau kalian tidak paham. Oke? Thank you now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thanks for watching.